Dunia metafisika dan supranatural memiliki daya tarik yang kuat bagi banyak orang karena mereka menawarkan kemungkinan tentang adanya dimensi lain yang melampaui pemahaman kita tentang dunia fisik yang terbatas. Ternyata, kajian metafisika dan supranatural juga pernah ditelusuri dalam khazanah kitab klasik oleh cendekiawan muslim terdahulu. Salah satu yang terkenal dan kontroversial hingga saat ini adalah kitab karya Ahmad bin Ali Al-Buni. Bagi para pendukungnya, kitab tersebut adalah panduan spiritual yang membantu pembacanya berupaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagi para penentangnya, kitab itu dianggap sebagai ringkasan mantra gelap yang memikat pembacanya hanyut ke dalam dunia sihir. Kitab yang paling dilarang beredar di Timur Tengah adalah yang akan kita bahas di video kali ini. Kitab ini dianggap kontroversial dan dianggap mengajarkan sihir. Mengapa demikian? Dan seperti apa isi kitab kontroversial ini? Mistisme semesta dalam Islam melibatkan pemahaman dan kajian tentang dimensi metafisika dan supranatural yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan tradisi keagamaan Islam. Konsep yang relevan dalam kajian ini dikenal dengan istilah Al-Ghaib. Al-Ghaib merujuk pada realitas atau dimensi yang tidak dapat diamati atau dipahami dengan indera manusia atau metode ilmiah konvensional. Ini meliputi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh manusia, penghakiman akhirat, malaikat, jin, dan hal-hal yang berhubungan dengan alam gaib. Beberapa ulama memilih untuk mengkaji spiritualitas yang bersifat esoteris melalui pendekatan mistisme. Mistisme dalam khazanah Islam inilah yang seringkali dipadankan dengan tasawuf. Mereka yang mendalami tasawuf disebut dengan sufi. Pada abad ke-13, lahirlah seorang tokoh sufi bernama Ahmad bin Ali Al-Buni. Al-Buni lahir di Aljazair. Dia dikenal sebagai ahli matematika dan filsuf, sekaligus sufi terkenal. Cendekiawan sufi Aljazair itu kemudian menulis kitab yang menjadi kontroversial di Timur Tengah selama berabad-abad. Kitab itu diberi nama Syams al-Ma'arif. Karya Al-Buni ini adalah sebuah risalah tentang sifat-sifat dan penggunaan masing-masing dari 99 nama Allah. Setiap nama yang dia pelajari memiliki kekuatan tertentu yang terkait dengannya, kata Ahmad bin Ali Al-Buni. Menurut Al-Buni, dari kitab Syams al-Ma'arif, jika kita membaca Al-Alim yang memiliki arti yang maha membaca secara berulang-ulang, maka seseorang akan mendapatkan pengetahuan ilahi. Sementara membaca Al-Qawi atau yang maha kuat, maka akan mendapatkan perlindungan ilahi. Dalam kitab ini, Al-Buni mengklaim bahwa penyebutan nama ilahi inilah yang memungkinkan terjadinya peristiwa-peristiwa ajaib dalam sejarah Al-Quran, seperti mukjizat Nabi Isa yang bisa menghidupkan kembali orang mati, serta Nabi Musa yang bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Klaim di atas sesungguhnya masih sesuai dengan keyakinan sufi arus utama. Namun kitab Syams al-Ma'arif ini menjadi kontroversi ketika Ahmad bin Ali Al-Buni memperkenalkan panduan cara membuat jimat dengan menggunakan nama Tuhan yang disebut dengan rajah. Rajah adalah sekumpulan huruf-huruf atau kalimat yang membentuk suatu gambar tertentu yang dipercayai bisa menjadi jimat. Dalam kitab Syams al-Ma'arif, Al-Buni juga mengajarkan cara memanggil malaikat dan jin yang baik untuk melakukan permintaan seseorang, dengan peringatan bahwa seseorang mungkin secara tidak sengaja memanggil jin yang jahat. Memanggil jin dikatakan di dalam kitab ini diperhatikan oleh para guru sufi karena keadaan spiritual mereka yang tinggi memungkinkan mereka untuk berfungsi sebagai perantara dunia spiritual dan duniawi. Selain itu, dalam kitab ini, Al-Buni berteori bahwa 28 huruf Arab dalam Al-Quran semuanya memiliki nilai numerik. Sebuah argumen yang dia buat dengan mengacu pada kombinasi huruf misterius pada Al-Quran yang berdiri sendiri, sehingga tidak membentuk kalimat seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ro, Toha, dan seterusnya. Makna misterius dari huruf-huruf yang berdiri sendiri ini dipandang memiliki sifat yang dapat memberikan kekuatan kepada seseorang.
Salah satu di antara misteri yang hendak dijawab oleh Al-Buni dalam kitab ini ialah menguak keterkaitan alam semesta, tata surya, dan perbintangan itu dengan rahasia-rahasia tersembunyi di balik angka dan huruf. Menggunakan huruf dan angka, Al-Buni dalam kitab ini membuat bagan yang rumit yang kemudian digambarkan sebagai kotak ajaib yang ditulis sesuai dengan susunan planet. Dalam kitab ini juga, Al-Buni menegaskan, apa yang terjadi di luar angkasa dari pergerakan planet, bintang, matahari, dan bulan memiliki keterkaitan dengan apa yang terjadi di daratan bumi. Aktivitas sihir menurutnya sangat erat kaitannya dengan bintang-bintang di langit, dan sebagian jin atau setan yang menyembah benda-benda tersebut sebagai perantara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada abad ke-14, beragam cendekiawan ulama seperti Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah telah menyatakan bahwa Al-Buni dan orang yang sejaman dengan Al-Buni sebagai pelaku bid'ah. Bahkan menyatakan mereka melakukan sihir yang sangat dilarang dalam agama Islam. Kitab Syams Al-Ma'arif untuk kalangan terbatas. Dalam pendahuluan kitab yang ditulis Al-Buni ini menekankan bahwa kitab tersebut hanya boleh dibaca oleh para ahli syariat yang suci dan tidak memiliki kepentingan duniawi. Al-Buni tidak rela jika kitab ini jatuh ke tangan orang yang salah dan dipergunakan untuk tujuan yang keliru. Haram bagi orang-orang yang mengamalkan kitab ini mengajarkan kepada orang yang tidak layak untuk mempelajarinya atau mengamalkannya pada hal yang bukan pada tempatnya. Karena sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup dan mencegah faidah-faidah dan keberkahannya. Mengingat kitab ini bersifat rahasia, maka kitab Syams Al-Ma'arif tidak pernah dimaksudkan untuk dibaca orang awam. Sebaliknya, kitab ini hanya ditujukan untuk mereka yang berminat memasuki thariqat sufi dan diedarkan di antara komunitas yang tertutup. Setelah kematian Al-Buni pada tahun 1225 Masehi, kitab ini justru tersebar luas ke berbagai negara dalam berbagai versi. Para penulis anonim yang mengaku sebagai pengikut Al-Buni menambahkan isi dari kitab Syams Al-Ma'arif yang asli, sehingga lahirlah versi yang lebih baru yang dikenal dengan judul Syams Al-Ma'arif Al-Kubro, yang dapat diterjemahkan sebagai kitab yang disebarluaskan. Versi terbaru ini muncul pada abad ke-17 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu, Turki, Indonesia, dan Spanyol. Maka tidak heran, banyak kalangan yang meragukan keaslian kitab Syams Al-Ma'arif tersebut. Kontroversi kitab Syams Al-Ma'arif ini telah mendorong ulama di berbagai belahan dunia untuk mereduksi beberapa bagian kitab yang dinilai tidak layak. Ketika diterbitkan pertama kali dalam edisi cetakan di Beirut pada tahun 1985, bagian kitab ini sudah tidak utuh lagi seperti semula. Ada beberapa bagian yang hilang yang dinyatakan berbahaya dan rentan memicu kesesatan. Pemerintah Arab Saudi pun tidak segan-segan dalam melarang peredaran dan pengkajian kitab sihir ini yang dianggapnya kitab ini sangat berbahaya. Larangan tersebut merujuk pada fatwa Syekh Abdullah bin Bas bahwa karya-karya sejenis ini bisa mendatangkan kekufuran. Namun upaya pencekalan kitab ini nyatanya menyurutkan kajian dan penelitian mendalam terhadap kitab Syams Al-Ma'arif ini. Di Indonesia, kitab Syams Al-Ma'arif Al-Kubro telah menjadi salah satu kitab kuning yang biasa dipelajari di beberapa pesantren sejak lama. Kontroversi dan polemik mengenai kitab ini sempat menjadi konsumsi publik. Ketika Mas Udin menyatakan bahwa kitab Syams Al-Ma'arif atau Syamsul Ma'arif dan kitab Mambaul Hikmah yang keduanya ditulis oleh Al-Buni merupakan rujukan selama ini dalam mempraktekkan pengobatan dan ilmu goib. Merespon pernyataan Mas Udin, Ustadz Muhammad Faizar, seorang ahli ruqyah, menjelaskan bahwa kitab Syams Al-Ma'arif ini adalah kitab sihir dan perdukunan. Dari peristiwa yang viral itu, kita dapat mengetahui bahwa tradisi mempelajari kitab Syams Al-Ma'arif atau semua kitab karangan Al-Buni ini telah mengakar di sebagian kalangan pesantren. Pandangan terhadap metafisika dan supranatural bervariasi di antara budaya, agama, dan individu. Beberapa orang mengadopsi keyakinan dan praktik metafisika atau supranatural sebagai bagian dari kehidupan spiritual mereka. Sementara yang lain mungkin bersikap skeptis atau menganggapnya sebagai domain yang tidak dapat diuji secara ilmiah, bahkan bertentangan dengan dogma agama itu sendiri.
Jadi itulah kitab Syams Al-Ma'arif karya Ahmad bin Ali Al-Buni, yang merupakan kitab sihir yang berbahaya dan sudah sejak lama dilarang peredaran maupun pengkajiannya di Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya. Namun di Indonesia sendiri masih menjadi kontroversi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.